saya cari tahu. Akhirnya saya temukan hormon kebahagiaan. Jadi saya justifikasi waktu itu, verifikasi ke beberapa teman, ya seperjalanan lah teman-teman indigo yang bisa melihat kenapa orang ini bahagia setelah aku booster. Padahal saldo kewajibannya belum berkurang. Yang selama ini dia keluhkan belum, masih di situ semua, belum ada yang beranjak, belum ada yang pindah tempat, Mas, Bu. Tetapi beberapa hari kemudian dia WhatsApp saya lagi, Bang El, kerejekian saya bla bla. Wow, saya bingung, Mas. Di situ saya bingung. Saya cari tahu, saya cari tahu, saya cari tahu. Ingat. Bagaimana pandangan Bu Haryanti sendiri ketika dulu misalnya nih sebelum bergabung ke RSN gitu ya, lalu lihat-lihat informasinya dan setelah sekarang bergabung gitu Bu, gimana Bu? Dulu apakah sempat skeptis juga gitu atau langsung tertarik gitu gimana? Ya, Ketika sedang memilih-milih menimang-nimang itulah. ya ini rezeki saya ya Pak ya, masih diberikan kesempatan untuk bergabung di RSN. Jadi ketika saya melihat pertama kali, kemudian kan nggak selalu langsung saya putuskan ya Pak. Saya ikutin setiap ada informasi di YouTube, di media sosial lainnya. Saya lihat berkali-kali, nggak lama gitu loh. Agak lama maksudnya agak lama saya lihat lagi ada postingan apa saya pelajari terus nanti saya cari di sumber yang lain yang lain kemudian saya cocokkan oh ini kayaknya sama ya kemudian saya ikutin kemudian saya mendaftar untuk yang Seva ke-10 itu. Nah setelah saya ikutin karena mudah ya Pak mudah banget hanya caranya itu mudah walaupun setelah saya pelajarin dengan mengolah nafas itu tidak semudah itu juga gitu loh ada tekniknya tapi dibimbing oleh Bang El juga dan lain-lainnya itu kemudian ada jadwalnya nah ini yang saya senang Pak ada jadwalnya yang rutin setiap hari dan di satu hari itu pun ada beberapa kali gitu loh Pak dibimbingnya itu sehingga nggak lupa artinya eh, walaupun misalkan saya dalam keadaan kerja itu saya sudah ada jadwal itu saya bisa ikutin misalkan dalam sehari bisa 3 kali atau 2 kali gitu itu saya senang sekali. Oke, mantap ya. Jadi memang Bu Haryanti sih memang orangnya sangat selektif ya. Ngelihat gitu ya ditimbang-timbang dulu, dikaji dulu, dianalisis dulu gitu ya. Kemudian dibandingkan dulu, carikan referensi. Keren-keren. Ya memang harusnya begitu ya. Oke, dan akhirnya mantap untuk join gitu ya. Ya karena memang untuk memutuskan join itu kan juga nggak sembarangan ya Bu ya. Ibu pasti juga sudah memikirkan jauh ke depan. Ini ajaran apa pula gitu, caranya susah apa enggak gitu ya. Nah kalau boleh tahu Bu, apa yang pertama kali mendasari sehingga Ibu memutuskan join gitu? Apa hanya sekedar kemantapan hati gitu, ataukah ada pertimbangan rasional gitu? Ketika saya mau bergabung ya Pak ya, saya mau bergabung itu ada quote-quote dan saya lihat testimoni ya dari YouTube, dari IG itu saya lihat testimoni. Kemudian setelah saya pelajarin, kemudian ini nggak bertentangan ya menurut saya. Kemudian saya sedikit nyontek ya cara-cara Bang El berikan di YouTube ya, saya coba kok nyaman gitu ya. Ya udah saya memberanikan diri untuk join Pak. Iya iya iya. Iya ya pantas saja udah 13 tahun nyari Saya mau obat. cepet-cepet Pak sembuh soalnya mau cepet-cepet nggak minum obat gitu. Iya ya tapi kan di luar sana juga kelas-kelas kayak gitu kan banyak Bu. Nah itu rezeki saya berarti Pak. Berada di tempat yang benar itu rezeki saya Pak. Iya oke. Nah ngomong-ngomong Bapak gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat Pak, udah mulai rutin untuk ikut sadar nafas jadwalnya, udah juga bertemu langsung dengan
Bang El. Malah beliau tuh lebih cepat lagi kan ketemu sama Bang El di booster, kemudian ikut camp bersama teman-teman di Bima Pak Aksan dan juga Bu Hema. Itu beliau lebih cepat lagi daripada saya. Oh, ya karena mungkin beliau tipenya orang yang rasional ya. Betul. Sehingga ketika ada ilmu baru, pelajaran baru itu beliau tuh cepat nangkepnya gitu. Dan kalau sudah seneng, beliau akan terus mengeksplorasi, memperdalam, nambah referensi. Nah, akhirnya dia bisa lari kenceng gitu. Iya, Pak. Oke, yaudah pokoknya yang penting Ibu sudah semakin sehat. Oh ya, tadi saya mendengar Bu Haryanti ini sebenarnya yang dicari pada saat itu adalah ketenangan ya Bu ya, ingin tenang ya, bukan obat ya? Bukan. Nah, gimana itu ceritanya Bu? Kenapa ketenangan? Nggak tahu juga sih ya Pak, kalau kenapa tenang ya, karena waktu saya belajar sadar nafas itu mengolah nafas dengan nafas lebih tenang ya, itu semua rasa cemas terus yang ada di pikiran-pikiran itu tuh lepas gitu. Saya benar-benar merasakan udah lepas kemudian berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan semua diri saya, apa yang saya rasakan kepada yang punya hidup ini, sumber hidup ini gitu. Nah, mengatur nafas gitu kan, kemudian dibimbing untuk mengolah nafas, tarikan nafas, diresapin gitu ya. Lama-lama dengan menafas semakin teratur juga tidak cepat-cepat itu rasanya tenang Pak. Oke. Artinya saat itu Ibu sudah bisa melakukan penerimaan ya. Karena kan ada juga tuh beberapa orang yang masih menyangkal atau mempertanyakan atau menggerutu gitu, kok aku begini sih, kenapa sih aku begini gitu ya. Nah, tetapi dengan penerimaan maka itu akan terbuka gitu jalan yang ke depan untuk lebih advance gitu. Karena kalau masih ngeblok di situ belum bisa menerima kenyataan ya, untuk next step-nya mungkin akan lebih sulit ya. Oke. Tadi saya ingin bertanya kepada Bang El ya tentang bahagia tanpa sebab gitu. Tadi kan Bu Haryanti juga mengakui, merasakan itu gitu ya Bu ya. Betul. Rasa bahagia yang tiba-tiba saja ada dari dalam dan nggak tahu sebabnya apa gitu loh. Nggak ada pemicunya gitu loh. Saking bahagianya, iya Pak. Atau bagaimana Bu? Itu asal muasalnya gimana? Ya nggak tahu, nggak ada sebabnya Pak. Tiba-tiba ya bahagia aja tanpa sebab, sehingga sampai saking bahagianya tuh nangis gitu, karena saking bahagianya terharu, tapi nggak tahu terharu apanya gitu loh ya. Tapi ya rasa syukur ya, pertama kali saya masih bisa bernapas gitu ya Pak ya. Terus juga bersyukur, semua disyukuri, apapun tuh saya lebih bersyukur gitu loh Pak. Rasa bersyukur, rasa cinta itu selalu seperti hati saya tuh di dalam ini penuh gitu loh. Iya. Yang bikin apa ya, tidak perlu obat rasanya gitu loh. Jadi karena mempunyai rasa bahagia yang full, malah kayaknya rasanya lebih. Iya, dan itu mungkin mustahil ya untuk bisa didapat selama kecemasan, tekanan darah yang sangat tinggi itu masih terjadi ya Bu ya. Iya, kalau dulu bahagia nih Pak, misalkan shopping bahagia, jalan-jalan ke luar negeri bahagia, jalan-jalan sama anak bahagia gitu. Tapi kembali lagi udah pulang ke rumah, udah lupa, udah nggak ada lagi Pak rasa bahagia ini. Capek mau duduk, mau lagi kerja atau lagi melakukan aktivitas ringan pun rasanya bahagia ini nggak hilang-hilang gitu loh Pak. Oke. Nah, tentang bahagia tanpa sebab itu ya, dulu saya pernah mendengar penjelasan itu dari Bang El, itu adalah masalah hormonal gitu. Nah, kita coba ke Bang El ya untuk menanyakan itu. Halo, selamat malam Bang El. Selamat malam Bang El. Semangat pagi Bu Haryanti, Sonda dari Depok, luar biasa. Selamat malam Mas Aksan. Jadi beda ya, semangat pagi dengan selamat malam. Oke, semangat pagi Bang El. Ya Bang, mengenai bahagia tanpa sebab ya, mungkin bagi kebanyakan orang itu sesuatu yang sulit dipercaya. Bagaimana mungkin
orang bisa bahagia karena mungkin masih punya tanggungan, masih punya amanah, masih punya ini, itu yang harus diselesaikan. Tetapi ternyata banyak sekali anggota keluarga RSN yang bisa merasakan itu. Kenapa bisa seperti itu ya Bang? Begini Mas Aksan, orang di luar sana yang sulit percaya, sulit memahami, kita biarkan aja. Yang penting kita bahagia di RSN. Nah, awalnya juga saya bingung Mas Aksan. Itu sekitar tahun 2020. Bang El, aku kenapa? Lo ibu kenapa? Bapak kenapa? Tadinya saya udah mikir ada apa ya setelah saya booster kenapa? Waduh, ada apa nih? Gitu ya. Kok bawaanku bahagia? Wow. Loh, jadi masalahnya di mana, Bu? Masalahnya di mana, Pak? Bukan, saya bingung. Kok saya bawaannya bahagia setelah Bang El booster? Lalu saya mikir, saya diam. Ya cara saya berkomunikasi dengan semesta kan begitu. Saya hening. Muncul hormon. Wow, itu saya cari tahu. Akhirnya saya temukan hormon kebahagiaan. Jadi saya justifikasi waktu itu, verifikasi ke beberapa teman, ya seperjalanan lah, teman-teman indigo yang bisa melihat kenapa orang ini bahagia setelah aku booster. Padahal saldo kewajibannya belum berkurang. Yang selama ini dia keluhkan belum, masih di situ semua, belum ada yang beranjak. Belum ada yang pindah tempat, Mas, Bu. Tetapi beberapa hari kemudian dia WhatsApp saya lagi, Bang El, kerejekian saya bla bla. Wow. Saya bingung, Mas. Di situ saya bingung. Saya cari tahu. Ingat Mas Aksan waktu itu membawakan materi di radio apa waktu itu di Jogja? Smart FM. Iya. Lalu apa? Karena saya belum pernah membabarkan itu ke Mas Aksan, tetapi waktu itu kita bisa terkoneksi, lalu Mas mengungkapkannya. Saya senang di situ. Nah, jadi akhirnya saya simpulkan ini toh yang dimaksud bahagia dari dalam, bahagia tanpa sebab. Jadi apa? Berbicara tentang hormon. Di mana seyogianya, sejatinya, seharusnya. Seperti itulah kita sebelum tubuh spiritual kita, sebelum tubuh kita ini terkontaminasi dengan banyak ya. Ego, kesel, marah, stres, frustasi, sirik, iri. Ya semua agama membahas itu. Bukan saya mau bilang RSN yang terbaik, bukan. Tetapi itu jatah kita menikmatinya apa? Energi ilahi. Jadi waktu sadar napas bersama saya itu, yang saya lakukan apa? Saya tidak mengontrol hidup siapapun di RSN, Bapak Ibu bisa lihat. Semuanya serba saran. Waktu mau membuka diri untuk berdoa atau booster ya, istilah kerennya, istilah bekennya, waktu booster itulah yang saya lakukan. Jadi sebenarnya doa yang saya lakukan. Doa saya itu biasa begini. Ya Tuhan, ini ada saudaraku, Bu Haryanti Sonda. Saya nggak tahu menau kenapa dia punya keluhan seperti itu. Tapi kubawa dia datang padamu. Ini kami, tolong. Kira-kira seperti itu bahasa saya. Tolong, ini saudaraku. Kalau dia lebih muda akan aku bilang anakku atau adikku. Kalau dia lebih tua, ini orang tuaku. Tolong. Dia sudah sangat menderita. Padahal saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau Bu Haryanti scroll ke atas, saya kan cuek ya Bu. Bahkan baru saya scroll tadi Mas, wow ternyata pengalamannya luar biasa. Tahu apa Mas, saya ketawa sendiri. Bang El bisa SN offline. Lalu saya menjawab ketus sangat singkat. Kalau ibu sudah biasa, ayo. Tapi kalau belum, sebaiknya jangan. Atau mungkin nggak ada kata sebaiknya deh, jangan. Karena apa? Yang saya khawatirkan nggak kuat. Malah jadi ilfil. Begitu Mas. Jadi tentang hormon. Jadi penghasil hormon kan adalah kelenjar. Jadi yang awal saya doakan, saya booster, saya mintakan ke sang sumber hidup adalah kelenjar dari orang yang datang ke saya itu membaik. Kimiawi tubuhnya membaik dulu. Karena apa? Pengalaman saya begini Mas. Tadi saya candai.
Bu Haryanti 13 tahun dan belum sampai gila. Jangan sampai ya. Saya 20 tahun akhirnya tumbang. Jadi saya candain tadi di grup, Bu Haryanti beruntung ya, dikasih bonus atau didiskon 7 tahun. Nggak harus seperti saya. Jadi waktu Bu Haryanti tadi cerita, saya jadi teringat detail-detail yang saya jalani Mas sehari-hari. Detail-detail yang saya nggak kenapa-kenapa kok napas itu pendek, susah bernapas. Betul. Betis pegal padahal saya nggak kemana-mana. Itu maaf ya BAB itu nggak jelas. Yang ada apa? Pusing kan, ini aku kenapa sih, sakitku apa sih? Sampai bayangkan Mas, saya sampai 2 kali cek HIV AIDS. Saking ngecek apa nggak ada. Ini jangan-jangan mungkin karena aku dulu bersentuhan sama orang, pokoknya tuh wah itu pikiran itu kemana-mana. Cek darah loh, kolesterolku normal, tapi kok bawaan badan lemes. CT scan ya, CT scan 2 kali Mas, endoskopi, coba bayangin. Sama. Ya. Oke, terima kasih Bang El untuk penguatannya. Ada satu lagi tadi Bu Haryanti cerita sebelum bergabung ke RSN dia sering mual kalau dekat atau mendatangi warung. Iya, betul. Nah, ini nggak rahasia, warung-warung di negeri kita ini banyak penghuninya. Karena apa? Sebenarnya tujuan mereka baik, karena persaingan toh. Iya. Lalu minta tolonglah ke, sebutannya di negeri kita ini orang pinter. Jadi di sana itu berdiamlah itu. Nah, tadi saya justifikasi atau klarifikasi atau bertanya ke Emma, siapa nih orang? Bu Haryanti maksudnya, jiwa tuan. Kenapa sepeka itu? Ya, jadi energi ibu, cakra ibu sebelum bergabung ke RSN itu kan sedang dalam perjalanan untuk sampai di RSN. Butuh sentuhan, butuh latihan supaya cakra-cakra tubuh spiritual ibu itu membaik. Nah, sebelumnya ibu rentan, ibu rapuh. Jadi energi-energi astral bawah itu bervibrasi yang membuat ibu nggak nyaman. Nah, dengan panduan-panduan yang kita lakukan setiap hari di RSN, spiritual ibu semakin membaik, spiritual ibu semakin membaik, vibrasi ibu semakin lembut, semakin membaik, apalagi dengan mantra yang universal, berbahagialah semua makhluk. Nah, dengan semakin membaiknya, power ibu semakin bagus, vibrasi ibu semakin tinggi. Ini nanti kita lihat, kita scan. Jadi mereka sudah nggak mampu mengganggu ibu. Jadi feeling saya bilang, ibu punya tugas. Saya nggak bilang berat ya. Ibu punya tugas yang sangat mulia. Ayo lakukan terus, kerjakan terus, ya. Kerjakan terus. Ini bukan tentang agama, bukan tentang warna kulit, bukan tentang Indonesia. Ini tentang semesta. Tadi sampai saya cek sama Hema, ini Bu Haryanti ini starseed mana? Kok keren banget ininya, apa namanya? Baru sebulan, saya 6 bulan loh. Ibu belum sebulan sudah menikmati. Jadi sampai saya bertanya, ini siapa kok secepat itu? 13 tahun menderita tapi kayak disulap. Bahkan Bapak bisa segitu cepatnya. Langsung jalan bersama. Siapa ya? Siapa? Oke, terima kasih Bang El. Baik, terima kasih Bu Haryanti yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini ya, untuk berbagi cerita, untuk berbagi inspirasi ya. Dan pemirsa Rumah Sehat Nuswantara, demikian perjumpaan kita kali ini, dan di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik talk show yang tidak kalah menarik lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu.